Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Stefani Monica Sinurat dengan NIM 2505112057 Prodi Teknik Komputer Politeknik Negeri Medan. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Arsitektur Komputer dengan judul materi Sejarah dan Perkembangan Komputer. Sebelum kita masuk ke dalam perkembangan komputer, kita juga harus tahu apa sih definisi dari komputer. Jadi, komputer adalah suatu barang elektronik yang dapat melakukan beberapa tugas, seperti menginput data, memproses perintah-perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage. Ia merupakan seorang ilmuwan dari Inggris. Pada awalnya, ia hanya menemukan suatu masalah perhitungan dalam tabel matematika. Lalu ia pun berinovasi untuk menciptakan alat untuk mengurangi angka kesalahan dalam melakukan perhitungan tersebut. Ia pun kemudian berhasil menciptakan suatu alat yang bernama difference HMI. Alat inilah yang menjadi awal mula terjadinya komputer atau terciptanya komputer seperti yang kita tahu zaman ini. Komputer terbagi menjadi beberapa generasi. Komputer generasi pertama itu terjadi pada tahun 1941 sampai 1959. Komputer pada generasi pertama ini masih dibuat dengan sederhana sehingga belum mampu melakukan proses komputasi atau proses perhitungan yang cukup kompleks. Komputer ini didorong oleh kebutuhan Perang Dunia Kedua, di mana militer membutuhkan perhitungan yang cepat, akurat, dan efisien untuk kebutuhan perang. Ciri komputer ini masih menggunakan tabung vakum sebagai komponennya dan ukurannya masih sangat besar, bahkan bisa sampai sebesar ruangan. Pengoperasiannya pun masih menggunakan kode binar dan membutuhkan banyak tenaga manusia. Contoh dari komputer generasi pertama ini ialah ENIAC dan UNIVAC. Lalu komputer generasi kedua itu terjadi pada tahun 1959 sampai 1965. Di tahun 1960-an, komputer mulai dikembangkan dengan transistor yang memiliki daya listrik lebih rendah dan ukurannya yang lebih kecil. Pada generasi ini, komputer mulai menggunakan bahasa assembly atau bahasa pemrograman tingkat rendah yang digunakan untuk mengontrol perangkat keras komputer. Bahasa ini menggunakan kode simbolik yang dapat diterjemahkan ke dalam kode mesin. Pada generasi kedua, komputer mulai dipakai di kalangan pemerintah dan universitas untuk keperluan ilmiah. Dan kemampuan komputernya lebih cepat dibanding dengan generasi pertama. Lalu komputer generasi ketiga ini terjadi pada tahun 1965 sampai 1971. Pada generasi ketiga, komputer mulai menggunakan chip-chip karena komputer yang menggunakan transistor dapat menghasilkan panas yang besar dan berisiko merusak komputer itu sendiri. Maka di tahun 1958, ilmuwan bernama Jack Kilby dari Amerika Serikat berhasil menemukan solusi dari masalah transistor ini. Ilmuwan tersebut berhasil membuat terobosan chip tunggal yang isinya mewakili banyak komponen sehingga komputer lebih kecil dan lebih efisien. Dan kemudian komputer pada generasi ini dapat menjalankan beberapa program yang berbeda secara bersamaan. Contoh dari komputer generasi ketiga ini yaitu IBM 30, UNIVAC 9000, dan UNIVAC 1108. Nah, pada generasi keempat itu terjadi pada tahun 1971 sampai 1980. Pada generasi ini, komputer mulai menggunakan mikroprosesor sehingga lebih cepat, murah, dan lebih ringkas. Pada generasi ini mulai muncul komputer personal, laptop, dan smartphone. Pada generasi ini juga awal era jaringan dan internet komputer mulai terhubung melalui jaringan lokal dan internet sehingga komputer bisa saling terhubung untuk era digital saat ini. Lalu pada generasi kelima atau generasi sekarang sampai masa yang akan datang, fokus dari generasi ini
adalah kecerdasan buatan. Komputer di generasi ini memiliki banyak warna dan resolusinya lebih tajam, fitur-fiturnya yang semakin banyak, dan pemrosesan informasi yang jauh lebih cepat. Ukuran komputernya pun semakin kecil dan minimalis. Jadi kesimpulan dari presentasi kita pada hari ini, komputer menunjukkan bahwa teknologi terus berkembang untuk membantu kebutuhan manusia. Pada awalnya, komputer itu masih sangat besar, mahal, dan hanya dapat melakukan perhitungan yang sederhana. Seiring perkembangan zaman, komponen di dalam komputer menjadi semakin kecil, cepat, hemat energi, dan murah. Mulai dari penggunaan tabung vakum, transistor, IC, hingga microprocessor. Komputer menjadi lebih praktis dan semakin mudah. Saat ini, komputer tidak hanya digunakan untuk pekerjaan perhitungan saja, tetapi juga untuk komunikasi, bisnis, pendidikan, hiburan, hingga kecerdasan buatan. Perkembangan ini pun membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia, namun juga memunculkan tantangan baru seperti keamanan data dan ketergantungan teknologi. Komputer ini dapat berdampak positif apabila kita tahu dan mengerti cara menggunakannya. Demikianlah presentasi kita pada hari ini. Semoga presentasi yang saya jabarkan tadi dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semua dan dapat mengerti sejarah dan perkembangan komputer. Terima kasih.